Biasa, Bapak Dani, saya mohon maaf, lupa tadi, baru ketemu di list ini. Dan tentunya yang saya banggakan teman-teman dari peserta Digital Talent Scholarship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, akhirnya kita menyelesaikan tugas kita yang terberat. Ini berat bagi kami. Karena ini adalah suatu trial, ya, bukan satu trial sih, tapi satu program yang memang diharapkan ini menjadi satu modeling dari program kita. Nah, ini karena Anda di pionir, barangkali maaf ya, ada beberapa hal yang sedikit kita jadikan suatu kelinci percobaan. Tapi kelinci yang enak loh, nggak disembelih, ya. Nanti untuk adik-adik, barangkali nanti adik-adik kita yang berikutnya akan mudah-mudahan programnya lebih mapan, gitu. Ya seperti harapan Bu Mirna juga adik-adik sekalian, program ini akan kita scale up sesuai perintah Presiden sendiri, ya. Setelah Pak Menteri lapor, Presiden sendiri, Pak Menteri mengusulkan 20.000, ya. 20.000 nanti dari 1.000 jadi 20.000. Nah, tapi Presiden ingin meningkat, lebih besar dari itu. Dan kemarin di rapat Menko, PMK, ada clue-clue mau ditingkatkan lagi. Saya deg-degan, ya. Dengan 1.000 aja sebetulnya behind the scene, ya. Ini saya dan Bu Mirna bekerja cukup ekstra ya dengan teman-teman dari fakulti ini. Jadi jangan-jangan nanti banyak hambatan. Ternyata enggak juga sih. Jadi memang kita kadang-kadang ya menganggap sesuatu yang baru itu memang mengerikan. Tapi kalau kita jalani ya enggak kok. Dan itu seperti juga apa yang kita rasakan sekarang menghadapi industri 4.0 itu rasanya kok ngeri, kayak mau kiamat lagi gitu. Kan 2012 sudah pernah kiamat tuh. Makanya saya katakan kiamat lagi gitu. Rasanya kok heboh banget. Tapi saya yakin ya, dengan program yang asal kita programkan aja bismillah, nama itu kita baik, jadi jalan bisa kok, kita sudah bisa sesuai. Gak akan seberat penjajahan Belanda dulu lah, ya, tidak akan seberat itu. Asal kita mau bersatu itu ya. Memang tidak mudah menghadapi industri 4.0 ini. Banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi, ya. Bahkan kita lihat nanti ancaman yang terbesar adalah ketidaksiapan kita, social readiness. Tidak kesiapan dari segala macam hal, termasuk ketidaksiapan shifting, ya, switching antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Ini pasti terjadi. Sebenarnya selama ini juga terjadi kok. Perlu kemudian ada istilah structural change, ya, perubahan secara struktur, ini juga akan terjadi. Pertanian menurun menjadi sektor manufacturing, pelayanan dan manufacturing berkurang menjadi sektor jasa yang lebih besar. Itu adalah satu masalah wajar saja. Hanya ini kayaknya di-accelerated, ya. Prosesnya dipercepat karena driver dari satu teknologi informasi yang luar biasa. Nah, ibu-ibu hadirin sekalian, ada 9 teknologi, nggak hafal saya, tapi hampir majority 7 di antara teknologi yang akan dominan, ya, ke depan ini hampir didominasi oleh TIK. Jadi memang era ke depan itu dari era TIK. Sekarang pun sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada satu sektor pun yang lepas dari TIK. Ini yang barangkali harus kita siapkan, ya, society kita untuk mulai beralih ke arah
TIK, pertanian TIK dan segala macam. Konten TIK kita akan semakin besar, sehingga kita berani klaim bahwa ke depan ekonomi kita adalah ekonomi digital. Tidak akan lepas, ya. Tidak terlalu scary kok. Ya, saya kira nggak terlalu scary kok. Jadi sekarang semua kementerian itu sebenarnya sibuk ya. Kalau Kementerian Tenaga Kerja yang bilang sektor tenaga kerja menghadapi industri 4.0, pendidikan juga pendidikan 4.0, ya. Semua sosial ya, Kementerian Sosial, sektor sosial menghadapi 4.0, semua di 4.0. Jadi ya nggak apa-apa juga, lebih bagus lebih bagus panik daripada diem. Dan kita memang kadang-kadang menghadapi sesuatu itu diem itu tenang, cool gitu ya, atau cool karena nggak ngerti bahayanya, jadi ya cool saja lah gitu. Tapi kepanikan itu sendiri kita tanggapi secara positif karena bentuk suatu preparedness ya untuk mengantisipasi masa depan. Adik-adik sekalian, mungkin ada sedikit yang akan saya sampaikan in brief saja. Next. Saya beberapa kali keliru, dan ternyata kali ini keliru lagi menggunakan pointing. Nggak tahu, saya pointingnya sih salah tulis, enggak? Saya geserin. Iya. Iya. Nggak connect. Nah, itulah proyeksi kebutuhan kita. Ini jadi BPS loh, tahun 2017 kebutuhan TIK itu luar biasa kok. Ya, udah besar sekali, besar. Ya. Saya katakan besar dan besar sekali, dua hal itu. Sehingga supply side ya, atau supplier daripada tenaga TIK ini untuk beberapa bidang adanya cuma kurang sekali, nggak ada yang cukup. Dan lulusan kita banyak sekali dari swasta, perguruan swasta ini luar biasa. Di Indonesia itu jumlahnya perguruan tinggi itu wah unbelievable. Saya termasuk yang terbesar kok di dunia. Saya Belanda yang maju aja cuma 20-an universitas. Ini kita katakannya berapa itu? 4.000-an ya. India pun yang penduduknya sebesar itu jumlah perguruan tingginya enggak sebesar ini ya, seperti Indonesia. Juga China tidak sebesar ini. Kalau kita lihat kuantitas lulusan mestinya ya, dan jumlah lulusan kita di bidang TIK pun melampaui jumlah yang dibutuhkan. Tapi perhitungan industri bukan hanya kuantitas ya. Ada satu kualifikasi tertentu yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat ready to work tadi. Artinya sebenarnya terjadi suatu mismatch antara sesuatu, maaf ini ya, saya sangat menghargai dunia perguruan tinggi, tapi kita harus berubah. Apa saya tahu ya, yang kita untuk berubah juga dunia perguruan tinggi sendiri. Tapi ini fakta. Saya itu Bu ya, di level makro seperti ini, di level mikro saya cek juga dengan teman-teman tadi. Ya. Dia mengatakan di bidang software development, Pak Basuki,
saya itu butuh banyak sekali. Ya. Yang memerlukan perusahaan-perusahaan itu banyak. Saking banyaknya, saya itu berani kok men-training mereka dan hasil training saya laku. Jadi untuk membuat ready, to be ready, ada satu perusahaan, hampir 10 perusahaan yang sejenis dia ya, dia tahu ya, di Jakarta saja itu ada 10 perusahaan. Kerjanya apa? Menyeleksi, men-training dalam 1 bulan untuk ready for work. Jadi 1%, lulus saya 1% kerja langsung. Ini sebenarnya satu hal yang menjadi harus ada satu mismatch dunia supply ya, tenaga kerja yang majority adalah perguruan tinggi dan demand tenaga kerja di bidang ICT yang tentunya adalah industri. Nah, tapi ya gini lah, kayak itu nggak usah tadi takut atau apa. Mau banyak temennya kok ternyata. Dulu aku memang agak tahu tadi, tapi setelah melihat buku mempelajari cari informasi di luar itu ternyata ada temennya juga. Ya, Amerika mismatch itu terjadi di mana saja, di negara manapun, even Amerika. Bahkan agak bangga sedikit, Amerika itu mismatchnya lebih besar dari Indonesia untuk bidang TIK. Mungkin ya dia lebih pada sains bergeraknya, bukan memang untuk industri, tapi sains for different reason gitu antara Amerika dan Indonesia. Tapi negara lain banyak kok. Kayak terjadi, it's natural, ya, normal-normal saja. Tapi yang tidak normal adalah mereka mampu membiayai pendidikannya itu, mampu membiayai yang katanya yang visioner, sains-sains yang visioner, kayak NASA itu, mempelajari Mars, bulan. Ya kita kan mimpi saja, ngapain kok ke sana? Oh sudah ada kendali, kita harus kaca dari sana. Ya, balik itu saja. Kalau kita levelnya mimpi, mereka sudah pada visi ya, bagaimana melaksanakannya. Itu definisinya. Ya. Tapi ini natural terjadi. Walaupun bukan berarti kita harus diam. Ya. Ada beberapa hal, ibu dan bapak sekalian, dan mohon maaf, salah satu yang menonjol di kekurangan dari perguruan tinggi ya, kelemahan perguruan tinggi adalah mengenai ketertinggalan ilmu yang praktis di bidang TIK. Bukan apa-apa, tapi karena perkembangannya luar biasa, sehingga dosen sendiri karena terkotak di kampus nggak melihat atau nggak mampu mengkicap perkembangan yang luar biasa di lapangan itu, sehingga solusinya kita harus dekatkan ya dunia kampus itu dengan dunia ini. Itu intinya. Saya kepikir ya, Umberna ya, saya tidak termasuk menyumbangkan, tapi di bidang teknik sipil dulu, zaman saya dulu, itu saya ikut proyek dengan dosen. Artinya begitu saya lulus, ya sudah nggak asing lagi dengan perusahaannya, karena update terus ya, yang diajarkan update terus sesuai dengan pengetahuan dosen di lapangan dan perkembangan di lapangan. Nah sekarang sayangnya ya, dosen itu nggak boleh proyek. Riset boleh, tapi proyek nggak boleh. Riset sama proyek itu lain loh. Itu skill terbangun benar, ya. Skill terbangun. Kalau riset lebih banyak knowledge yang digali. Tapi bekerja skill betul. Ini yang salah satu ya, menurut saya kok. Ini barangkali ya, dosen-dosen ini bukan pendapat saya loh ya,
Tapi yang ini, yang proyek ini pendapat saya. Tapi yang antara lags atau gap antara dunia pendidikan dan industri saya kira sudah lama ya. Awal Timor dari dulu sudah menyampaikan link instruments. Ya. Nah, kalau yang ini proyek ini tambahan saya mikir jangan-jangan karena ini. Ya. Coba kalau dosen proyek dan ikut mahasiswanya ikut proyek juga, pasti lebih dekat dengan industri. Ya. Nggak asing lagi dengan industri. Tapi konsekuensinya ya kuliahnya akan mundur. Kayak saya 8 tahun untuk menyelesaikan S1. Jadi bukan karena alasan proyek tadi ya, memang alasan bodoh saja, nggak rajin aja ya. Jadi proyeknya ada yang lebih cepat dari saya banyak ya. Cuma saya ini agak jadi mungkin karena nggak ngerti ya, nggak mampu menguasai ilmunya itu secara lebih bagus ya. Dulu nggak bisa, sekarang udah lupa. Saya kira ini ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Saya tidak punya otoritas di bidang pendidikan ini, tapi sebagai satu pengguna ya, dan pengguna itu saya memang makanya ada satu effort yang cukup keras bersama-sama. Kalau enggak kita idle. Ya. Kita mempelajari sesuatu yang tidak relevan dengan kebutuhan di industri atau tidak relevan dengan ke depan lagi. Ya. Atau katakanlah kalau sekarang kita sibuk belajar analog, dunia sudah digital, kita analog. Ya. Saya kira mungkin harus berani untuk melakukan satu penilaian secara tajam, termasuk juga bagaimana memperlebar cakupan dari program-program IT ini. Karena IT ini bergerak random luar biasa ya. Di sini masuk dan ternyata ilmunya baru, sini masuk ilmunya baru, sehingga diverse sekali. Sehingga harus diikuti dengan dunia pendidikan secara selaras juga ya. Nah itu saya kira birokrasi di dunia pendidikan juga harus dikendorkan untuk lebih mudah mereka para fakulti untuk memilih atau mengembangkan program-program yang ke depan semakin relevan atau barangkali yang ke depan semakin tidak relevan, kita tutup gitu. Sehingga tidak ada suatu idle resources. Kalau materi sih idle resource bisa dihitung ya, tapi kalau idle resource bakat talent untuk mempelajari sesuatu yang tidak ada gunanya bagi adik-adik semua, bagi mahasiswa kan satu kerugian besar. Ya. Saya itu sebenarnya produk dari, saya kira sudah tidak selarasan mismatch tadi. Saya basicnya dari sipil. Di Bappenas tiba-tiba sekolah ya, saya nggak ngerti Bappenas sekarang, saya ingin keluar negeri aja. Ya, Bappenas cepat. Jadi saya keluar negeri bener agak cepat keluar negeri. Tapi di sekolah apa? Dari sipil Pak. Dan saya kan itu enggak di Bappenas semua itu harus ekonomi masternya. Waduh, terpaksa ambil ekonomi. Nah, setelah masuk ekonomi ya PSB ya ambil yang akan dekati lagi ke teknik ya, manajemen teknologi. Dan setelah itu pun bekerja ya Pak Sofyan Jalil ngajak saya ke Postal ya, di Kominfo. Jadi nggak nyambung sekali. Dan ini random, ini contoh buruk dari kasus saya sendiri. Kalau buruk-buruk itu sendiri aja untuk contoh, jangan yang orang lain. Ini case buruk ya, tidak untuk contoh. Saya kira itu buruk kalian, dan artinya memang kita perlu satu perubahan. Nah sekarang digital talent scholarship dimaksudkan adalah untuk menutup gap itu. Next ya. Gak apa-apa, saya bisa. Oh sudah. Udah jalan ya. Ya mas. Ini dimasukkan untuk ini, nggak lebih dari ini. Karena itu main problem kita yang and the problem still remain. Nggak tuntas-tuntas. Ini yang kita bayangkan, kita attacks
bagaimana selang waktu 2 bulan ini yang minimal gap ini semakin sempit lah, semakin sempit. Dan salah satu evaluasi dan saran-saran dari teman-teman, ya, ini barangkali nanti harus mix Bu Dekan ya, pengajar atau apa, ada kita memberikan ruang bagi industri untuk gabung juga di situ sehingga semakin mengenal ya. Mungkin nggak tahu ini waktunya gimana ya, tapi kita atur ya nanti ya, supaya industri bergabung untuk memberikan wawasan yang lebih kena terhadap lapangan ya. Ini 5.000. Katanya teman-teman pengen ditingkatkan, dan kita tingkatkan ya. Bahwa Pak Presiden juga seperti Anda semua pengen lebih besar lagi. Tapi saya sudah tua ya ini. 1.000 aja ya 2.000. Tapi akan kita usahakan. Dan ini loh ada sekali ya, 2.000 itu kita sudah harus memaksimalkan potensi yang ada di nasional loh. Ini kita akan kerjasama dengan hampir berapa ya? 22 universitas negeri dan kemungkinan 23 politeknik seluruh Indonesia. Ini akan kita ajak kerjasama. Selain juga ini saya khawatir juga ya nanti isu-isu yang sebenarnya tidak dominan itu ya, nanti kan bisa di tahun politik tadi ya Bung Mirna ya. Atau adik tadi yang ngomong ya, tahun politik ini nanti malah jadi kalau ke daerah itu nggak ditampung jadi macam-macam ya. Jadi kita tampung dari politik baik ini maupun universitasnya. Jadi ada rata nanti universitasnya untuk terlibat di dalam program di rute responsif ini. Dan kemungkinan ya, harapan saya nanti kementerian juga melakukan ini ya. Kemarin sudah ada desain dari Restek Diti untuk mengajak saya ketemu untuk membicarakan di ketelutan responsif, dan mudah-mudahan kita bisa sinergikan sehingga lebih impaknya lebih terasa, masif, dan tadi langsung kelihatan, bukan langsung kelihatan ya, cepat berimpak pada ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Ini yang kita mau. Nah, nanti 20.000 dan ini masih tentatif ya. Bahwa mitra kita, kalau 20.000 minimal, saya katakan berani katakan minimal, bisa jadi more ya. Ini kemungkinan more ya, tapi 20.000 nanti, tapi yang ini tentatif ini loh. Nah, terima kasih yang nanti ya saya. Ini karena gagap. Yang ini tentatif yang partner kita di luar, Microsoft, Cisco, Google, Alibaba, AWS, masih tentatif, masih tentatif dan masih dalam pembicaraan bagaimana kita melakukan satu optimasi ya, dalam keterbatasan budget ini bisa kita maksimalkan kontribusi mereka. Ini 20.000 dan artificial intelligence ya, big data seperti sekarang, cloud computing, cyber security, digital business, IoT, dan ini yang kedua. Salah satu ini katanya ya, saya nggak ngerti ini orang sipil katanya yang paling lemah secara mendasar di kita itu adalah coding. Ini mestinya diperkenalkan sejak awal sehingga nanti akan kita training 4.000-an ya, guru SMK untuk masalah coding dan programming nanti. Ya. Selain itu juga untuk SMK ya, beberapa program kita sediakan yang lebih praktis lagi ya, maksudnya kayak intinya software development ya, untuk programming dan software development dan juga animasi kita berikan ya, untuk sehingga kebutuhan pasar akan lebih terpenuhi dengan program-program kita ya, dan menjadi lebih match. Yang ini belum kita partner ini belum kita face-kan ya. Tapi kalau UI pasti. Saya itu yang dimarahi, takutnya bukan apa sih, bukan karena UI-nya, takut dimarahi juga kan.
2 kali. Nah, saya pernah dimarahin Bu Mena karena saya ada program cyber security yang dengan saya itu hanya di UI dan ITB yang punya ya. Di UI ini bukan fasilitas, di fakultas teknik. Saya akhirnya cyber security saya serahkan ke beasiswanya ke S2 untuk S2 ke UI dan ITB UI-nya fakultas teknik. Nah lama-lama telepon ya Bu ya, atau ketemu kita ya. Saya dimarahin sama beneran. Saya tuh punya Fasilkom, cyber security. Kenapa kok kesana? Ya dibagi-bagi lah gitu. Nah saya bagi-bagi ini. Tapi namanya tadi ya ngobrol-ngobrol. Ini itu bisa cukup luas ya Bu. Nanti coba kita bisa pertimbangkan lagi untuk nambah atau apa ya. Karena saya yakin ya kak, kita masih lack of capacity untuk train itu. Jadi kita memang potensi bekerja sama dengan kita identifikasi 43 ya plus politeknik tadi. Tapi in fact tidak semua politeknik atau politeknik itu mempunyai program yang sesuai dengan yang kita targetkan. Jadi terpaksa nanti yang kurang-kurangnya kembali ke yang besar-besar ini ya. Yang besar-besar. Nah, saya kok senang lihat ini ada gedung baru ini. Pikiran saya langsung berarti bisa nambah. Ya, saya kira itu benar-benar sekalian. Tapi ingat ya, ada di sekalian. Yang penting lagi bukan belajar materinya ini saja, tapi yang penting adalah kita membangun kapasitas belajar adik-adik. Ingat ya, kapasitas belajar. Karena di dunia ICT ini nggak akan lepas dimanapun, karena kecepatan pace dari perkembangan teknologi, Anda nggak akan pernah berhenti belajar kecuali Anda kayak Superman. Superman is dead. Superman, sorry ya. Superman. Mati Anda kalau berhenti belajar. Jadi yang penting bagi kita adalah kemampuan kita belajar, ya. Capacity to learn, ya. Itu bukan ya oke ya materi ini ya, tapi satu saya loh materi kita belajar di cyber security ini sudah obsolete, nggak berlaku lagi, timbul ilmu yang baru lagi. Jadi apa? Era industri 4.0 ciri khasnya adalah ascendancy karena perubahan teknologi yang sangat cepat. Jadi ini katakanlah ya, ilmu itu 2 tahun. Dan Anda harus belajar sendiri lagi. Syukur-syukur ini masih ada lagi dengan program yang baru, yang update ini bisa nggak bisa. Tapi kapasitas belajar Anda with atau without ya, digital talent scholarship harus terbangun. Ya itulah makanya nanti justru orang yang kapasitas belajarnya tinggi, yaitu saya kira yang memenangkan pasar tenaga kerja ya. Bukan pasar tenaga kerja lagi, tapi suatu saat mungkin inovasi justru keluar orang yang memiliki kapasitas belajar yang tinggi. Lagi ya, ini saya sampaikan dari sekalian ke depan. Ini kembali riset ya yang mengatakan yang tukang meramal itu ya, McKinsey itu sekarang kok berubah jadi konsultan teramal ya. Banyak meramal ya. Skill yang dibutuhkan ya ke depan itu ada 3 yang menonjol. 3 yang menonjol. Satu adalah master di bidang complexity problem solving. Ya. Complexity problem solving. Kalau permasalahan itu adalah permasalahan itu sifatnya kompleks. Artinya apa dari sekalian? Artinya apa? Tidak mungkin didekati oleh satu single disiplin loh. Jadi jangan arogan ya. Orang teknik bisa menyelesaikan sendiri satu permasalahan ke depan. Barangkali kita butuh antropologi bahkan. Yang pasti butuh orang komunikasi ya.
butuh dari disiplin lain. Nah inilah, kalau itu yang akan terjadi, artinya apa? Bahwa kita harus terbiasa untuk bekerja sama dengan tim-tim berbeda disiplin, mulai mahasiswa. Dan Bu Mirna, yang saya kira mungkin permasalahan-permasalahan tugas-tugas pun sebisa mungkin dilatih untuk bekerja sama atau disiplin juga. Itu memupuk ya, nanti bagaimana chemistry mulai dibangun sejak mahasiswa, untuk chemistry bekerja sama dengan disiplin lain. Ini ya. Yang kedua adalah selain dari master di bidang complexity problem solving, yang kedua adalah critical thinking. Orang yang punya bakat critical thinking itu luar biasa. Karena critical thinking ini lebih daripada creativity. Orang nggak akan kreatif kalau ininya nggak kritis. Dan kritis biasanya sering mengeksplor, sering bertanya, curiosity ya, ngapain sih ini ini, ngapain sih ini. Pola pendidikan kita, sayangnya pendidikan saya ya, mungkin berbeda dengan apa yang dialami oleh adik, sama atau beda dengan yang dialami oleh Bu Mirna ya. Saya dilahirkan di Yogyakarta yang dimana masyarakatnya agak konservatif. Jadi saya ingat ya, dimarahin di kelas, dihukum di kelas karena dianggap yang anak baik itu, anak bagus itu ya anak yang nurut, sedeguh, diem dan dengerin. Yang katanya rebel gitu, kritis itu malah dukung. Saya pernah ya, tapi ini yang tidak ada orang SD kok, jadi pikirannya guru saja waktu itu. Guru agama, daging babi itu haram. Saya cuma nanya spontan itu, kalau kulit babi haram nggak Pak? Yang haram kan daging babi. Sama dengan haram, tapi akibat tanya kulit babi itu, saya dihukum berdiri sepanjang kelas. Ini kan kalau salah untung saya nggak trauma. Nah, itulah. Makanya pola-pola pendidikan yang seperti itu saya kira sudah usah mendidik pola pikir menjadi sangat terhubung. Bukanlah seperti berpikir itu bisa liberal kok. Ya. Berpikir liberal, bebas berpikir, tapi bertindak atas dasar norma-norma yang ada di masyarakat, norma agama, norma kebangsaan, norma masyarakat yang ada sekitarnya. Tapi berpikir itu bebas. Ya. Kalau berpikir aja sudah dibatasi, waduh menderita banget ya. Manusia yang tidak merdeka sekali. Sehingga inilah spektrum kita harus dibebaskan. Ya. Sehingga ruang untuk kreativitas yang ketiga tadi, yang diperlukan yang paling nomor 3 yang paling dibutuhkan adalah kreativitas tadi. Ini bisa berkembang pesat, bisa berkembang luas, sehingga inovasi-inovasi ini bisa berkembang di Indonesia. Ini yang perlu saya tekankan. Salah satu saya kira menjadi masalah di dunia pendidikan itu adalah culture kita. Bagaimana culture kita itu lebih mendukung kebebasan berpikir kita. Kebebasan berpikir kita bebas. Ya. Bahkan saya mengatakan untuk saya sendiri, anak-anak sendiri berpikir kamu liberal. Tapi bertindak, ya kamu harus berdasarkan norma-norma yang diatur oleh agama, oleh masyarakat, oleh bangsa dan segala macam. Itu yang. Dan itulah saya kok rasanya sih make sense semua ini, walaupun itu ramalan, ya. Tapi ke depan saya kira itu. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan dan saya akhiri sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.